Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sukon Muafi dari kelas 3B Prodi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Adab dan Bahasa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Sekarang ini banyak sekali tantangan penggunaan bahasa Indonesia terkhusus di tempat umum. Banyak tempat-tempat umum kita menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia mulai tergeser oleh bahasa asing, dan penggunaan bahasa Indonesia ini tidak lagi diperdulikan di tempat-tempat umum. Padahal tempat umum seharusnya mampu menunjukkan identitas bangsa dengan pengutamaan bahasa Indonesia. Namun pada kenyataannya, tempat-tempat umum ini masih belum mampu menunjukkan identitas bangsa. Masih banyak terjadi kesalahan-kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di tempat umum, seperti di papan nama pertokoan, pusat-pusat perbelanjaan, periklanan, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu, di sini, di dalam video ini, saya akan sedikit mengulas mengenai kesalahan-kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di tempat umum yang sudah saya temui. Kesalahan pertama yang saya temui di tempat umum dalam penggunaan bahasa Indonesia yaitu di nama pertokoan. Yang pertama ada kata anugerah seperti gambar di atas. Ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia di tempat umum, yaitu ketidakbakuan bahasa. Nah, terletak pada kata anugerah yang tidak baku, dan seharusnya yang benar yaitu anugerah. Ada huruf E setelah huruf G, anugerah. Nah, anugerah sendiri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti karunia dari Tuhan. Yang kedua yaitu kesalahan pada gambar di atas, yaitu toko plafon. Nah, kesalahan penggunaan di toko ini yaitu terletak pada kata pelafon. Kata ini tidak baku dan seharusnya yaitu plafon. Nah, plafon sendiri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti langit-langit rumah. Kemudian kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di tempat umum yaitu di papan nama pertokoan yang ketiga, yaitu di toko perabot. Kesalahan penggunaan bahasa Indonesia terletak pada kata perabot. Seharusnya kata perabot ini ada huruf E setelah huruf R, perabot. Nah, perabot sendiri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti perlengkapan alat-alat rumah tangga. Kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di tempat umum yaitu di papan nama pertokoan yang keempat, yaitu terletak di toko emas seperti gambar di atas, yaitu kesalahannya terletak pada penulisan kata emas. Nah, ini kesalahan yang sangat sering kita jumpai pada penulisan toko-toko emas yang ada di sekitar kita. Nah, penulisan yang benar yaitu emas, EMAS, emas. Nah, itu tadi merupakan kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di papan nama pertokoan. Selanjutnya, saya menemukan kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di papan iklan atau periklanan. Yang pertama adalah seperti gambar di atas, yaitu coklat. Nah, coklat ini kesalahan penggunaan bahasanya yaitu ketidakbakuan. Seharusnya penulisan coklat ini yang benar yaitu coklat, ada huruf E-nya setelah huruf K, coklat. Kemudian yang kedua di papan nama iklan yang saya temukan kesalahannya yaitu aksesoris. Nah, ini sering sekali kita jumpai dan kita temukan di sekitar kita. Nah, aksesoris ini salah yaitu dari penggunaan bahasanya yang tidak baku. Seharusnya aksesoris ini yang benar yaitu aksesori tanpa huruf S, aksesori. Dan yang ketiga yaitu seperti gambar di atas, Istanbul. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya penulisan kata negara, kata daerah itu harus diawali dengan huruf kapital. Nah, di gambar ini Istanbul ditulis dengan huruf I kecil di awalnya. Nah, ini
bentuk kesalahan kecil tapi sangat berdampak sekali di dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian selanjutnya yaitu pada kata telur di gambar di atas, yaitu gambar martabak. Penulisan yang benar yaitu telur, bukan menggunakan O tapi menggunakan U. Kesalahan pada kata warung. Nah, ini terdapat kesalahan penggunaan bahasa yang seharusnya yaitu warung. Kemudian kata wayang. Nah, wayang ini terdapat kesalahan yaitu menggunakan kata K di akhirnya. Seharusnya yang benar yaitu menggunakan kata G di akhirnya, warung. Baik, kemudian penemuan saya dalam kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di tempat umum yaitu di tempat-tempat ibadah. Seperti gambar di atas yaitu musola. Nah, musola ini adalah kata yang salah. Seharusnya musala. Penggunaan bahasa yang salah dalam tempat umum yaitu terdapat pada kata sholat yang seharusnya yaitu salat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya ulas mengenai kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia khususnya di tempat umum yang sudah saya temui. Nah, jadi di sini saya tekankan lagi bahwasanya masih terjadi fenomena-fenomena kesalahan penggunaan bahasa Indonesia yang ada di tempat umum. Nah, adanya pembinaan dan pengembangan bahasa ini memang sangat diperlukan dan perannya sangat penting di dalam masyarakat. Tujuannya agar supaya mampu menyadarkan masyarakat pada umumnya supaya dapat lebih benar lagi dalam penggunaan bahasa Indonesia di tempat umum. Pedoman penggunaan bahasa sudah jelas dipaparkan di dalam Perpres nomor 63 tahun 2019 dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2009. Di situ sudah jelas dipaparkan untuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik itu di tempat umum maupun di tempat-tempat lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan pengucapan ataupun penjelasan dari saya. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.